Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haromen yang selalu kita adakan setiap hari Selasa jam 9 pagi di kantor PT Anamurah Travelindo. Alhamdulillah kita selalu istiqomah dalam pengajian pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi Ustazah, selamat pagi Mbak Usin. Hari ini kita akan menyampaikan pengantar tafsir surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 89 sampai 90. 90. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Usin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang hari ini hadir dan menyaksikan pengajian virtual Mutiara Haromen yang diselenggarakan oleh PT Anamurah Travelindo. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap terjaga kesehatannya. Masih di bulan yang penuh rahmat ini, yakni bulan Ramadan. Dan mungkin bulan Ramadan ini adalah pertemuan terakhir kita ya Mbak Usin. Nah, setelah itu ada libur Hari Raya Idul Fitri, yakni hari kemenangan yang sudah kita nantikan. Dan hari kemenangan itu hanya diperoleh atau dimenangkan oleh orang-orang yang benar-benar berjuang, berperang, melawan hawa nafsu di 30 hari pada bulan Ramadan. Luar biasa, hanya dia yang merasakan. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak merasakan hari kemenangan? Nah ini yakni orang-orang yang sangat merugi. Karena saya ketahui sendiri kadangkala kalau kita lagi jalan ya, di jalan baik di jalan raya maupun di toko-toko atau di mal-mal, masih banyak sekali saya lihat itu orang, mungkin kalau perempuan ada uzurnya ya, ini orang laki-laki kadang berpeci juga, di tengah siang bolong mereka makan dengan seenaknya. Bahkan mereka juga diperhatikan banyak orang dan mengetahui itu. Nah, ini walaupun dia merasa di hari Raya Idul Fitri nanti adalah salah satu hari kemenangannya mereka, tetapi ada di dalam hati mereka bahwa dia tidak ikut serta dalam berjuang atau berperang di 30 hari Ramadan ini. Nah, itu adalah salah satu contoh yang perlu kita istilahnya kita tidak kita tiru ya, istilahnya itu adalah salah satu yang orang-orang yang sangat merugi yang tidak memanfaatkan dengan baik bulan yang penuh rahmat ini. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah bahwa apapun kebaikan apapun yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu masih dengan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba banyak-banyak bersedekah, menginfakkan sebagian dari harta benda kita, dan jangan lupa kita membayarkan zakat untuk diri kita sendiri, yakni zakat fitrah, dengan zakat fitrah berupa uang maupun berupa makanan pokok. Karena di Indonesia makanan pokoknya beras, keluarkanlah beras.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini PT Anamiro Travelindo beserta kru yang bertugas pada pengajian virtual Mutiara Haramain masih tetap melaksanakan kegiatan dengan istiqomah. Karena berkat rahmat dan kenikmatan sehat tentunya ya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saya, Mbak Osim dan teman-teman yang ada di belakang layar ini tetap semangat melaksanakan tugas pada pagi hari ini. Salawat serta salam adalah kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemarin kita telah melaksanakan berbagai kegiatan di PT Anamiro Travelindo, yakni penyaluran zakat fitrah dari seluruh santri dan siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah sebanyak 1.200 zakat fitrah yang kita sebarkan di 7 titik. Yakni 7 titik ini adalah ada ceritanya kenapa sampai 7 titik ya, karena di tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang sudah membesarkan pimpinan-pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Adapun yang menyalurkan zakatnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari siswa-siswi Playgroup Al-Hidayah, TKPES Al-Hidayah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Firdaus, SMP TI Al-Hidayah, dan TPJ Al-Hidayah, semuanya sudah menyalurkan zakatnya, dan setelah kita kelola, kita salurkan, kita sampaikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masih menjelaskan ayat yang ayat itu masih menerangkan bahwa tentang keburukan-keburukan dari sifat-sifat Bani Israel, yakni surat Al-Baqarah ayat 89 sampai dengan 90. Mari kita simak bersama dan kita bacakan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita simak pelajaran demi pelajaran, yakni pengantar tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 89 dengan 90.
Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan tatkala datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Maksud dari ayat ini adalah tatkala ketika datang kepada mereka, yakni yang dimaksud adalah Bani Israel, yakni Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kisah Bani Israel yang dijelaskan pada ayat ini adalah Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah, karena hadir Al-Quran dari Allah dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa saja sebelumnya, yakni yang pertama Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran itu tidak merubah apapun kebenaran yang ada di Taurat dan Injil, tetapi lebih menjelaskan, memperjelaskan, dan membenarkan apa yang sudah ditulis dalam kitab Taurat dan Injil. Wa kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka, maksud mereka adalah Bani Israel, sebelum datangnya Al-Quran itu, yastaftihuna, memohon pertolongan agar memperoleh kemenangan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setelah datangnya Al-Quran, berarti setelah datangnya Rasulullah, mereka tetap mengingkari adanya Al-Quran dan Rasulullah, atau yang mengantarkan Al-Quran, yang diberikan wahyu oleh Allah kepada Al-Quran. Mereka tetap mengingkari adanya itu, padahal mereka mengetahui kebenaran bahwa di dalam Al-Quran itu sama isinya dengan kitab Taurat, alias membenarkan kitab Taurat dan Injil, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dengan Nabi Isa. Namun mereka mengingkari. Wa kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka itu, atau Bani Israel, sebelum datangnya Al-Quran itu, yastaftihuna, memohon pertolongan agar memperoleh kemenangan. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu telah disebutkan atau dijelaskan bahwa nanti akan datang seorang nabi, yakni Rasul akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang akan membawa kitab yang bernama Al-Quran. Itu dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Dijelaskan pula bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi akhir zaman itu seperti apa, dan mereka juga mempelajari, mengetahui bahwa sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka memahami dan mengetahui semua itu. Namun ketika datangnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, itu ternyata mereka mengingkarinya atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan tidak hanya dalam kitab Taurat dan Injil Nabi Muhammad dijelaskan, bahkan setelah peperangan, kalau dulu itu ada perang salib ya, pertama dan kedua itu, setelah peperangan itu mereka mengetahui bahwa di sana nanti akan ada Nabi akhir zaman yang Muhammad. Ada keheranan mereka ini, kenapa Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan dari bangsa mereka, padahal nabi-nabi sebelumnya banyak yang dilahirkan dari bangsa atau suku atau Bani Israel. Namun Nabi Muhammad ini tidak dilahirkan pada Bani Israel. Nabi Muhammad dilahirkan pada bangsa Arab. Ini ada keheranan ya. Keheranan ini membuat mereka tidak mau menerima, istilahnya mengingkari, walaupun mereka mengetahui kebenarannya. Alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir, yastaftihuna, memohon pertolongan agar memperoleh kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir.
Dijelaskan dalam ayat ini bahwa padahal sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Al-Quran, mereka sudah menggadang-gadang. Digadang-gadang itu seperti ini, diharapkan nanti kalau datang Rasul akhir zaman ini, saya tak mengikuti beliau, dengan harapan karena beliau ini sudah diceritakan dari Alkitab satu ke Alkitab yang lainnya bahwa dia ini akan membawa kebaikannya. Saya tak ingin mengikuti Rasulullah saja nanti, karena dengan mengikuti Rasulullah pasti Allah akan mendatangkan kemenangan pada Bani Israel. Karena saat itu Bani Israel berlawanan dengan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu berarti bangsa Arab, ya. Nah, ini berarti mereka sebelum datangnya Rasulullah, mereka sudah berangan-angan atas kemenangan diri mereka, mencari keuntungan atas kemenangan diri mereka. Jadi karena mereka ini berperang ya istilahnya dengan orang Arab tadi ya, walaupun satu keturunan. Ini ada ceritanya bahwa mereka ini satu keturunan, tapi mereka berperang antara Yahudi dengan orang Arab atau kafir Quraisy ya. Sama sebenarnya dua-duanya sama-sama kafir, namun ada baninya, ada bangsanya sendiri-sendiri ya. Dalam peperangannya itu dia beranggapan kalau saya mengikuti Rasul nanti di akhir zaman yang akan datang itu, mungkin saya akan diberikan kemenangan oleh Allah. Karena Allah sudah menceritakan dari kitab ke kitab bahwa nanti nabi ini, nabi yang terakhir ini adalah nabi yang membawa Al-Quran dan akan membawa kebaikan di atas muka bumi ya, seperti itu. Tetapi setelah datangnya Rasulullah, tetap mereka mengingkari. Alalladzina kafaru, atas orang-orang kafir ya. Dia ingin memenangkan sesuatu atau dia mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan. Alalladzina kafaru, atas orang-orang kafir, dengan mengucapkan, ini salah satu ucapannya di tafsir Jalalain dijelaskan, ya Allah, tolonglah kami dengan nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Nah, dia mengetahui kebenaran, mengimani bahwa Allah itu bisa menolong mereka, namun mereka mengingkari. Nah, ini akan dijelaskan pada ayat selanjutnya bahwa Allah itu sangat murka. Murkanya tidak hanya murka saja, murka di atas murka. Karena sudah tahu, dia mengetahui, namun dia mengingkari. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yaitu berupa kebenaran dengan dibangkitkannya Nabi Muhammad, kafaru bi, seperti apa yang saya katakan tadi, mereka lalu mengingkari disebabkan kedengkian dan takut kehilangan pengaruh. Nah, ini salah satunya. Tadi alasan utama mereka kenapa mengingkari adanya Rasulullah, padahal diharapkan Rasulullah itu bisa membawa orang-orang dari Bani Israel menuju kemenangan atas peperangan mereka dengan orang kafir Quraisy. Namun setelah hadirnya Nabi Muhammad, mereka mengingkari. Salah satunya yang pertama, karena Nabi Muhammad tidak dilahirkan dari sukunya, dari suku Bani Israel. Dan Muhammad dilahirkan dari suku bangsa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat awal dari Bani Israel ini adalah kedengkian, dengki. Ya, dengki itu sama dengan iri ya. Ya. Jadi dengki itu dia itu tidak mau melihat orang lain menerima suatu kebaikan, karena sudah diberikan gambaran yang Muhammad itu penuh dengan kebaikan. Kenapa tidak dari bani mereka? Seperti itu, sehingga dia dengki. Kalau contoh-contoh pada kehidupan masyarakat sekarang ini, kedengkian itu sangat banyak sekali. Ada kalanya satu tetangga membeli sebuah perabot baru, tetangga yang lain ini istilahnya sedih. Sedih maksudnya itu apa itu istilahnya? Dia itu sedihnya itu dilampiaskan kepada orang lain. Contoh ini ya, alah itu paling hasil korupsi tadi, seperti itu ya. Sering kan kita mendengarkan seperti itu.
Atau saya pernah mengalami ini, kedengkian ini terjadi pada siswa kami, anak-anak sekolah ini, orang tuanya ini ada punya rasa dengki ya, yang kadang-kala satu anak yang lain menerima kemenangan, yang lain ini mengucapkan sesuatu yang tidak nyaman ya, mungkin karena anak itu menang karena dia anak pimpinan, dia bisa tampil tuh karena anak kepala sekolah atau anak gurunya ya, padahal sebenarnya sesuatu kemenangan itu tidak bisa diraih kalau tidak ada usaha atau ikhtiar. Nah, ini perlu diketahui. Kalau sudah dari awalnya dengki, iri, apapun yang menjadi baik orang lain itu akan menjadi hebohnya hati dia, sedihnya hati dia. Kadang-kadang sampai kayal-kayal itu istilahnya ya, kayal-kayal itu ribut dengan dirinya sendiri. Aduh, kok itu tetangga bisa membeli TV ya, seperti itu ya. Saya kok tidak bisa seperti itu ya. Nah, itu dengki. Dengki itu terus akan menggerogoti hatinya atau jiwanya. Seperti Bani Israil ini. Kedengkian itu diturunkan dari nenek moyangnya dan turun menurun. Karena disampaikan. Contoh ini mbahnya dulu pernah menyampaikan kalau bangsa Arab itu kebaikannya bangsa Arab itu karena ini. Kalau kita ini kebaikannya karena nenek moyang kita adalah para nabi, seperti itu. Maka kita ini harus yang utama harus didahulukan, seperti itu. Namun ketika melihat suku lain menjadi baik, itu dia ada perasaan dengki, seperti itu ya. Nah, kedengkian ini menghasilkan sebuah azab ya, perlu diketahui. Nah, karena dengki ini, karena sifat dengki ini, kalau tidak diorganisasikan atau dikelola dengan baik hatinya, dengki ini akan menjadikan keburukan bagi dirinya sendiri. Salah satunya adalah musibah atau azab. Karena dengan dengkinya ini, pengelolaannya yang kurang baik, dia kelola dengan yang buruk, disampaikan pada orang, maka akhirnya orang ini yang akan mendapatkan musibah. Seperti itu. Harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Apa yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, khususnya yang menjelaskan tentang keburukan-keburukan dari Bani Israil, sebaiknya menjadi pembelajaran atau menjadi satu pengalaman yang tidak usah kita lakukan, sehingga kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan baik ya. Karena ini adalah salah satu petunjuk bahwa ini yang tidak boleh ya, ini yang boleh. Seperti mungkin di minggu kemarin kita menjelaskan tentang 8 hal yang menjadi keselamatan manusia saat hidup di dunia. Itu saja yang kita jalankan karena itu perintah dari Allah. Namun yang keburukan-keburukan yang dijelaskan oleh surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 90 ini menjadi satu pelajaran dan pengalaman yang tidak usah kita lakukan kembali ya. Selanjutnya kafaru bih, mereka selalu mengingkari apa yang sudah diangan-angankan mereka itu. Namun setelah datang atau setelah datangnya Nabi, mereka mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka satu-satunya jalan dari Allah ini adalah laknat dari Allah atas orang-orang kafir. Nah, kan disebutkan bahwa sebenarnya orang-orang Bani Israil ini juga orang-orang kafir, tapi mereka menyebutnya dengan orang Bani Israil lah, seperti Yahudi lebih nyaman seperti itu. Yang dianggap orang kafir ini adalah orang Arab yang tidak mengikuti jalan yang sudah diajarkan Rasulullah. Istilahnya kafir Quraisy ya, bangsa Arab ya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah itu, yang dimaksud dengan laknat itu adalah orang yang dijauhkan atau tidak dijamah sekali dengan rahmat. Jadi berbalik arah antara rahmat dengan laknat. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat itu adalah sebuah kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Contoh ini ya, kita diberikan
kenikmatan memakan nasi dengan tempe dan tahu. Itu sebuah kesenangan. Berarti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Namun ada beberapa orang, banyak orang ya, yang dengan nasi dan tempe tahu itu dia tidak merasakan kesenangan. Berarti dia dijauhkan dari rahmat itu. Mungkin dia mengalami rahmat yang lain atau kesenangan yang lain. Mungkin dengan minum jus atau asyir ya, dia mendapatkan kesenangan. Nah itu seperti itu. Itu adalah bagian dari rahmat. Dan rahmat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dituju Allah. Jadi tidak semuanya orang mendapatkan rahmat yang sama. Jadi kalau Allah memberikan rahmat kepada satu orang, tentu tidak sama dengan orang yang lain. Untuk mendapatkan rahmat itu, salah satunya adalah berjuang di bulan yang penuh rahmat ini, ya, di bulan Ramadan. Kenapa dengan datangnya bulan Ramadan, dengan berjuang, dengan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan itu, yang kita dapatkan walaupun itu berupa air putih, itu adalah kesenangan atau rahmat tersendiri. Contoh ini, ketika di rumah tidak ada apa-apa dan kita sudah waktunya buka puasa, adapun hanya air putih, dengan meminum air putih itu sudah menjadikan rahmat bagi kita atau kesenangan bagi kita. Nah, itu adalah bentuk rahmat yang terjadi pada manusia ya. Dan laknat Allah pada orang-orang kafir ini, mereka tidak akan diberikan satu kesenangan apapun. Jadi hidupnya susah terus. Susah itu, dikasih ini susah, dikasih itu susah. Mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mendapatkan apa itu yang mereka mau ya istilahnya, yang mereka rampas dari A, dari B, dari C, yang mereka inginkan dari A, dari B, dia mendapatkan semuanya. Dia semuanya punya, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan tadi karena laknat Allah sudah melaknat mereka, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti itu ya, fala'natullahi 'alal kafirin, ditujukan kepada orang-orang kafir. Adapun fala'natullahi 'alal yang lain itu banyak. Jadi azab itu tidak diturunkan kepada orang-orang kafir saja. Bahkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan azabun azim, azabun alim, azabun syadid, azabun muhin. Nah, azab atau laknat itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir saja. Ada kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang mengingkari yang sudah diajarkan, kepada orang-orang yang selalu berbuat keburukan kepada sesamanya. Itu beda-beda bahasa Al-Qur'annya itu ya. Bahasanya itu beda-beda. Kalau sekarang fala'natullahi 'alal kafirin berupa laknat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Selanjutnya pada ayat 90 dijelaskan, bi'samashtaru, alangkah buruknya, buruk sekali atau seburuk-buruknya, jelek istilahnya ya, perbuatan mereka. Mereka yang dimaksud adalah Bani Israel. Apa perbuatannya itu? Menjual anfusahum, dirinya sendiri. Nah, menjual bi'samashtaru bihi, ada hidayah. Bi'samashtaru bihi anfusahum. Alangkah buruknya, jelek sekali, sejelek-jelek perbuatan, yakni anfusahum bihi anfusahum, menjual dirinya. Maksudnya yakni mereka sudah tahu kalau dia berbuat kebaikan, berbuat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang sudah membawa kitab-kitab Alkitab, Taurat, Injil, Al-Quran, itu adalah mendatangkan pahala bagi mereka. Tapi dia menjual dirinya, lebih baik saya mendapatkan kemewahan di dalam dunia daripada nanti mendapatkan pahala. Kan berarti menjual dirinya kan? Itu seburuk-buruk perbuatan. Dijelaskan sama tarubi anfusahum. Ayyakfuru, bahwa mereka kafir. Artinya dengan kekafiran mereka. Ayyakfuru, dengan kekafiran mereka, karena dia kafir, menyekutukan Allah, mengingkari adanya perbaikan atau perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan baik yang sudah diajarkan dalam Alkitab dan Al-Quran. Bima anzalallahu, terhadap apa yang diturunkan Allah, baik berupa
Taurat, Injil maupun Al-Quran. Bagian disebabkan kedengkian. Nah, kita kembali menjelaskan tentang ayat atau kalimat kedengkian. Tadi yang dimaksud kedengkian tadi seperti itu ya. Dia tidak akan pernah mau orang lain mendapatkan kebaikan, apalagi pengaruh masyarakat kepada orang lain. Jadi dia akan mengambil alih segala sesuatu kebaikan yang menurut dia menguntungkan mereka atau Bani Israil tadi. Jadi mereka menjual dirinya dari pahala, lebih baik mereka memilih kemewahan dunia, atau lebih baik mereka kafir ya, bima anzalallahu, mau mengingkari apa yang sudah diturunkan Al-Quran berupa Alkitab dan Al-Quran, bagian akibat atau disebabkan dari kedengkian mereka. Ayyunazzilallahu min fadlihi, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya atau wahyu itu tidak kepada bani mereka, dijelaskan di sini. Ala man yasha'u min ibadihi, tetapi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi rasul. Tidak melulu Bani Israil maksudnya ya. Jadi Allah menghendaki kalau Rasulullah dilahirkan dari bangsa Arab. Itu sudah kehendak Allah, tidak bisa dirubah ya, atau tidak bisa diatur oleh Bani Israil. Faba'u, dan diantara hamba-hambanya mereka kembali bighadabin ala ghadab, yakni kemurkaan di atas kemurkaan, apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, kemurkaan di atas kemurkaan. Jadi yang menjual dirinya tadi menginginkan kehidupan dunia lebih mewah daripada pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Maka Allah murka di atas murka. Jadi murka di atas murka. Bagaimana itu ya? Kalau kalau kita pernah melihat di satu film ya, atau begitu kehidupan sehari-hari, ada kan orang-orang yang memang sudah marah, lebih marah lagi ketika setan memasuki dirinya. Sampai ada kalanya ketika marah itu mereka membabi buta, ya, membunuh orang yang di sekelilingnya atau melempar sesuatu. Ini adalah bentuk kemurkaan di atas kemurkaan, maksudnya seperti itu. Tapi murkanya Allah beda dengan manusia ya. Murkanya Allah beda dengan manusia. Nah, kalau itu contoh di manusia, di ghadabin ala ghadab ya. Sampai digambarkan bahwa Bani Israil itu ditimpa. Kalau kita mungkin dikenai kemurkaan kalau tidak berbuat kebaikan seandainya ya. Tapi Bani Israil ini digambarkan ditimpa kemurkaan demi kemurkaan. Ya apa sih ditimpa itu ya? Kan dijatuhi ya. Kalaupun besi dijatuhkan itu kan berarti penyet istilahnya, seperti itu ya. Sampai tidak ada ampasnya seperti itu. Bighadabin ala ghadab. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir telah disediakan siksaan yang sangat menghinakan. Jadi ada siksaan yang besar, ada siksaan yang menghinakan ya. Kalau memang untuk Bani Israil ini siksaannya dari awal itu adalah siksaan yang berupa menghinakan. Ada kalimat ulaikal ladzina la'anahumullah, bahwa Allah benar-benar melaknat. Wal malaikatu, ditambah lagi malaikat pun melaknat. Wan nasi ajmain ya. Dan dimanapun ada manusia itu ikut melaknat mereka. Jadi tidak hanya Allah saja yang melaknat, malaikat-malaikat ikut melaknat, dan manusia yang mengetahui perbuatannya itu ikut melaknat. Seperti apa? Ya, seperti itu.
berarti sangat luar biasa. Bighadabin ala ghadab ini pokoknya. Kemurkaan di atas kemurkaan, ditimpa kemurkaan di atas kemurkaan. Seperti itu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 89 sampai dengan 90. Demikian pengantar tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 89 sampai dengan 90. Jika ada yang kurang difahami dari kalimat dan kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Osim? Sedikit Ustazah, Iya. menanyakan, kita sebagai manusia pasti ada rasa iri dengki walaupun Iya. sedikit besar pasti ada. Bagaimana cara melawan rasa itu? Pada dasarnya Mbak Osim ya, ini pertanyaan yang sangat bagus karena mungkin dialami setiap manusia ya. Dan kita ini tidak bisa dikatakan suci atau bersih. Istilahnya, saya ini wali, saya ini nabi, pasti terhindar dari segala perbuatan setan ya. Tetap kita ini manusia ini tempatnya salah dan dosa. Nah ini harus kita sadari, manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi bagaimana meminimkan sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati itu? Salah satunya dengan mengalihkan kepada kebaikan. Contoh, karena kita ini pada fitrahnya baik. Sebenarnya Allah menciptakan manusia itu dengan penuh kebaikan. Namun manusia sendiri yang kurang baik, kurang bisa mengelola kebaikan itu. Nah, jikalau kita kan pernah ya ini merasa, ya Allah Mbak itu kok cantik ya, saya kok tidak cantik ya istilahnya, pakai make up apa ini? Atau biar dia tidak cantik saya sembunyikan saja lipstiknya. Sebelum kita berbuat sesuatu, kalau sudah ada niat ini segera kita menghindari niat itu. Ya, bahkan saya pernah mengikuti pengajian manajemen kolbu ya, Kiai Besar dan Kondang Agim ya, itu pernah menjelaskan. Istrinya juga pernah menjelaskan ini yang sama. Pernah saya dengarkan itu ya. Ketika kita dibenci oleh orang, ketika kita dimusuhi oleh orang, segera kita berbuat kebaikan kepada mereka. Nah ini sudah pernah saya praktekkan ya. Ada orang tuh benci sekali dengan saya segera membeli sesuatu yang saya bungkus rapi dan saya hadiahkan kepada orang itu yang membenci saya. Karena rasa manusianya, orang saya terus sudah benci Mbak itu, kok Mbak itu malah memberikan saya hadiah. Nah, ini adalah manajemen kolbu, manajemen hati ya. Walaupun tidak memberikan hadiah, berbuat baik saja kepada yang berbuat buruk kepada kita, itu sudah menjadikan peringatan bagi orangnya secara tidak langsung. Apalagi sebuah hadiah, dan itu tidak saya laksanakan satu kali Mbak Osim. Karena saya takut saya ingin menghindari perbuatan itu tadi. Saya takut saya nanti ikut melawan dia atau perbuatan buruk dilawan dengan perbuatan buruk. Saya takut melawannya. Saya segera memberikan beberapa hadiah dan saya berikan beberapa kali. Tidak dalam satu kali ya istilahnya. Ketika saya pergi kemana, saya mengingat dia, saya memberikan sesuatu. Segera saya berikan. Seperti itu. Itu sering terjadi. Ya seperti itu salah satu caranya kan ya, cara untuk menghindari kedengkian, iri dan dengki. Apa yang membuat dia suka itu segera kita kasihkan. Ya seperti itu ya. Pemirsa mungkin bisa menjadi pelajaran kita ya. Ada kalanya memang kita ini diliputi rasa kemarahan atau iri dan yang lainnya. Namun segera kita tepis ya. Kadang-kadang saya sampai berbuat apa yang bisa saya lakukan, kebaikan apa yang bisa saya lakukan, segera saya lakukan dan jangan ditunda. Jadilah orang-orang yang diberikan Allah rahmat dan kenikmatan tentunya ya, kesenangan dan kenikmatan, kebahagiaan dan kenikmatan. Walaupun itu dengan segelas air putih ya, seperti itu. Karena laknat Allah itu dijelaskan tidak hanya kepada orang-orang kafir saja, bahkan orang-orang yang kurang bersyukur mereka juga melaknat. Bisa mendapat
laknat Allah tadi ya, tidak mendapatkan rahmat Allah. Mungkin itu saja untuk hari ini yang dapat kami sampaikan, karena hari ini adalah pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah akan bertemu lagi pada bulan Syawal. Untuk itu saya dan Bu Osim ingin sekali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Tentunya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami, saya dan Mbak Usim dan seluruh tim yang bertugas pada pengajian virtual Mutiara Haromain PT Anamiro Travelindo, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi